Hasil pengamatan pertama, kita mendapatkan tinggi pengamat 1 yaitu 172 cm dan jarak pengamat 1 ke objek yaitu 400 cm dan mendapatkan derajatnya yaitu 41 derajat. Nah, dua dari ini kita pindahkan menjadi meter yaitu 1,72 meter dan 4 meter. Nah, untuk mencari tinggi tiangnya kita harus mendapatkan X terlebih dahulu. Nah, cara mencari X-nya itu jadi tan, lalu kita taruh derajatnya 41 derajat sama dengan X per 4 yang diambil dari jarak pengamat 1 ke objeknya. Nah, tan dari 41 itu adalah 0,86. Jadi kita taruh di sini 0,86 sama dengan X per 4. Lalu X kita pindahkan ya, X sama dengan 4 dikali 0,86. Nah, kita ketemu nih X jadi 3,44. Nah, untuk mencari tinggi tiang ada rumusnya yaitu tinggi tiang. Nah, rumusnya itu tinggi pengamat dikali X. Nah, tinggi pengamat tadi kita udah dapat 1,72 meter. Jadi kita tulis di sini 1,72 dikali dengan 3,44. Nah, jadi ditambah dengan 3,44. Nah, jadi hasilnya 5,16. Ini hasil dari pengamatan pertama. Pengamatan kedua, tinggi pengamat yang kita dapat adalah 1,72 meter dan jarak pengamat 1 ke objek 2 yaitu objek 2 nya itu ring basket adalah 4,5 meter, lalu derajat yang kita dapat adalah 65 derajat. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi, cuman angkanya berbeda ya. Jadi tetap kita taruh di sini tan 65 derajat sama dengan X per 4,5. Nah, tan dari 65 derajat itu adalah 2,14. Nah, tinggal kita taruh lagi sisanya. Oke, di sini kita akan menjelaskan mencari identitas trigonometri. Jadi kita mendapatkan soal secant X dikali sin X sama dengan tan X. Kita akan merubah yang ruas kiri menjadi ruas kanan. Kita tulis di sini 1 per cos X dikali sin X. Nah, kita ditulis di sini sama dengan tuh 1 dikali sin X kan sin X, ini hasilnya per cos X. Cos X dapat dari sini, kita tulis cos X sama dengan tan X, karena kita mendapatkan tan X ini dapat dari ini rumusnya nih, sin X per cos X, jadi tan X. Jadi di sini terbukti. Jadi secant X dikali sin X itu sama dengan tan X. Jadi hasilnya ini terbukti. Deh. Baik, di sini kita akan menyelesaikan soal cerita SPLDV. Harga 3 buku dan 2 pena adalah 31.000. Sedangkan harga 1 buku dan 3 pena adalah 22.000. Berapakah harga yang harus dibayar jika ingin membeli 3 buku dan 3 pena? Pertama, kita harus misalkan dulu
tiga buah buku. Lalu di sini ada 2 pena. Lalu ada harga 1 buku dan 3 pena. Kita misalkan di sini ada buku dan pena. Itu menunjukkan ada 2 variabel, sehingga untuk kemudahan proses pencarian itu kita misalkan. Jadi menjawabnya ini misal buku, kita ambil B. Karena ini bicara harga, maka B itu adalah harga 1 buku. Nah, kemudian P, pena itu. Pena kita misalkan harga 1 pena. Jadi bukan B itu buku, P itu pena, bukan, kita sesuaikan konteks karena ini bicara harga. Karena itu B itu adalah harga 1 buku dan P itu harga 1 pena. Berdasarkan soal di atas, kita akan buat sistem persamaan linear 2 variabel dalam model matematika dengan simbol-simbol. Berdasarkan soal harga 3 buku. Nah, di sini kita tulis 3B ditambah 2P pena. Nah, sama ada harganya itu adalah 31.000. Jadi sini kita tulis sama dengan 31.000. Kemudian sedangkan harga 1 buku berarti ditulis di sini B, satunya nggak perlu ditulis, dan 3 pena. 3 pena itu adalah 22.000. Lalu karena di soal tidak menentukan harus diselesaikan dengan metode apa, maka yang paling mudah itu adalah yang bawah. B ditambah 3P sama dengan 22.000. Sekarang kita substitusi nilai P menjadi 5.000, sehingga P ditambah 3 kali 5.000, karena P nya 5.000, yaitu sama dengan 22.000. Nah, sekarang 3 kali 5.000. 3 kali 5.000 adalah 15.000. Kita tes B 22.000 dikurang 15.000. Ya, kalau di sini tambah berarti kurang ya. Sehingga B-nya itu sama dengan 7.000. Oke, dapat. Kemudian P 5.000 dan B adalah 7.000. Apa artinya? Artinya adalah harga 1 pena adalah 5.000 dan harga 1 buku adalah 7.000. Nah, maka yang tadi itu permisalan kita adalah harga. Karena kalau kita misalkan B itu sama dengan 1 buku, lalu kita dapatkan begini, B sama dengan 7, berarti buku sama dengan 7.000. Itu nggak ada makna, jadi hilang makna. Maka dari itu permisalannya itu harus tepat. B itu adalah harga 1 buku, sehingga ketika kita dapatkan seperti ini, kita bisa baca harga 1 buku sama dengan 7.000. Nah, itu baru pas. Oke, apakah kita selesai di sini? Belum. Kenapa belum? Karena pertanyaan soal bukan menanyakan harga pena dan harga buku, tetapi berapa harga yang harus kita bayar kalau ingin membeli 3 buku dan 3 pena. Sehingga kita harus masih melanjutkan. Yang ditanyakan adalah berapakah harga yang harus dibayar jika ingin membeli 3 buku dan 3 pena. Oke, kita tulis di sini. Berarti tinggal 3B ditambah 3P sama dengan 3 kali 7.000, yaitu pena, ditambah 3 kali 5.000 sama dengan 21.000 ditambah 15.000. Jadi hasil akhirnya ini 36.000. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal identitas trigonometri, dan di sini ada soal nomor 1, yaitu kot tan X dikali tan X itu sama dengan 1. Kita akan membuktikan apakah benar ini hasilnya 1 ya. Jadi awalnya ini kita harus samain dulu ya, ini harus sama, ruas kanan kirinya harus sama, dan kita akan merubah ininya itu supaya hasilnya itu 1. Apakah benar gitu 1? Nah, yang kita ketahui kot tan X itu rumusnya kan cos sama dengan sin kan. Jadi kita tulis aja cos X per sin X dikali rumus tan-nya ini. Jadi kita tulis sin X per cos X. Ini kita bisa sederhanakan. Jadi
sin X dicoret sama sin X itu kan 1, 1. Cos X dicoret sama cos X 1, 1. Jadi kan 1/1. Hasil 1/1 ini kita sederhanakan lagi, yaitu kan 1 ya. Jadi ini terbukti ya, ini hasilnya tuh 1 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyelesaikan soalan SPLTV persamaan linear 3 variabel. Tentukan penyelesaian dari X min 3Y plus 2Z sama dengan 22. Ini adalah soal persamaan pertama. Ada 4X min 2Y plus 3Z sama dengan 16. Ini adalah persamaan kedua. Ini ada X, 3X plus Y plus 3Z sama dengan 10. Ini ada persamaan ketiga. Jadi kita akan menggunakan metode eliminasi. Ini saya akan mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Kita tulis persamaan satunya X min 3Y plus 2Z sama dengan 22. Sini kita tulis persamaan kedua 4X min 2Y min 3Z sama dengan 16. Karena di sini kita mengeliminasi Z, maka di sini koefisiennya tidak harus sama. Karena di sini tidak sama, kita akan sini kita kalikan 3 dan sini kita kalikan 2. Jadi yang persamaan 1 kita kalikan 3 semua. Jadi X kali 3 sama dengan 3X. Min 3Y dikali 3 sama dengan min 9Y. Di sini 2Z dikali 3 sama dengan hasilnya 6Z. Di sini 22 dikali 3 sama dengan 66. Di sini yang persamaan kedua kita kalikan semua kedua. Di sini 4X dikali 2 sama dengan 8X. Di sini min 2Y dikali 2 sama dengan 4Y, min 4Y. Di sini min 3Z dikalikan kan 2 sama dengan min 6Z. 16 dikali 2 sama dengan hasilnya 32. Di sini kita tambah 3X ditambah 8X sama dengan 11X. Di sini min 9Y ditambah min 4Y sama dengan min 13Y. Di sini kita tambah 66 ditambah 32 sama dengan 98. Di sini kita namai dengan persamaan keempat. Eliminasi lagi, eliminasi Z. Di sini kita ubah persamaannya. Jadi persamaan 2 dan 3. Ini kita tulis persamaan 2. 4X min 2Y min 3Z sama dengan 16. Di sini persamaan ketiganya 3X plus Y plus 3Z sama dengan 10. Karena di sini Z-nya sama, maka tadi kita tambahkan di sini. 4X plus 3X sama dengan 7X. Di sini min 2Y ditambah plus Y sama dengan min Y. Sini habis 3X. Jadi kita sini 16 ditambah 10 sama dengan 26. Jadi kita tambahkan di sini persamaan kelima. Dari persamaan 4 dan persamaan 5. Di sini ada X dan Y. Ini ada persamaan dengan dua variabel. Di sini kita bisa eliminasi lagi. Di sini kita eliminasi Y dari persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tulis X persamaan 4X 11 X min 13 Y sama dengan 98. Di sini 7X min Y sama dengan 26. Karena di sini tidak sama Y-nya, karena sini kita eliminasi Y, maka di sini tidak sama, kita kali sini dikali 1 dan sini dikali 13. Maka yang persamaan keempat dikali 1 semua, jadi sama semua. Ini 11, ininya masih sama karena dikali 1. Maka yang persamaan kelimanya harus dikali 13. Sini 7 dikali 13 sama dengan 91. Di sini min Y dikali 13 sama dengan min 13Y. 26 dikali 13 sama dengan 338. Nah, karena di sini Y-nya sama, maka kita kurang di sini Y. Karena di sini min, kita min. Maka 11X dikurang 91X sama dengan min 80X. Di sini habis ya 13Y, min 13Y dikurang min 13 habis. Jadi kita kalikan, dikurangkan saja yang ini, yang 98 dikurang 338 sama dengan min 240. Ini kita cari X-nya. X sama dengan min 240. Ini kita bagi, yang min 80 kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya bagi min 80. Jadinya min 40 dibagi min 80, jadinya positif, hasilnya positif, jadinya X sama dengan 3. Karena sini kita dapat X-nya, maka kita substitusikan. Substitusi X sama dengan 3 ke persamaan kelima. 7X min Y sama dengan 26. 7 dikali X sama dengan X3 min Y sama dengan 26. 7 kali 3 sama dengan 21, min Y sama dengan 26. Karena di sini kita fokus mencari Y nya, maka 21 nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya min Y
sama dengan 26 dikurang 21. Y min Y sama dengan 5 jadinya. Nilai Y sama dengan min 5. Ini nilai Y-nya. Nilai Y-nya kita substitusikan lagi. Substitusi X sama dengan 3 dan substitusi Y sama dengan min 5 ke persamaan 1. Di sini X min 3Y plus 2Z sama dengan 22. Di sini X-nya adalah 3, jadi 3 min 3 dikali Y-nya adalah min 5, jadi kurung min 5 plus 22X sama dengan 22. Di sini 3 karena ini min 3 dikali min 5 jadinya plus 15 ditambah 2Z sama dengan 22. Di sini 3 plus 5 sama dengan 8, 3 plus 15 sama dengan 18 ditambah 2Z sama dengan 22. Di sini kita fokus mencari Z-nya, maka 18 dipindahkan ke ruas kanan. Jadinya 2Z sama dengan 22 min 8. 2Z sama dengan ini 22 dikurangi 18 jadinya 4. Jadinya Z sama dengan 4. Dan dibagi dengan 2 sama dengan 2. Jadi nilai Z-nya adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan nilai X-nya adalah 3, nilai Y-nya adalah 5, min 5, dan nilai Z-nya adalah 2. Selesai.